Pernah nggak sih lu ngerasa kayak dipermainkan sama yang katanya wakil rakyat? Jadi gini, kita lagi ngomongin soal DPR RI, khususnya fraksi PDIP. Beberapa waktu lalu sempat ramai banget karena ada potongan video seorang anggota DPR dari PDIP yang ucapannya bikin geger. By the way, konten ini bukan untuk menyindir atau menyudutkan pihak manapun. Disclaimer, ini hanya analisis dan pandangan pribadi semata. Kalau ada perilaku yang kebetulan mirip dengan yang muncul di berita, itu murni interpretasi pemikiran, bukan tuduhan. Dikutip dari berita suara, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus, dalam sebuah acara televisi mengatakan, "Jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Itu sesat logika." Ucapan ini jelas menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Banyak netizen yang langsung mempertanyakan, apakah wakil rakyat merasa dirinya berbeda dari rakyat yang memilihnya? Bahkan, musisi dan aktivis Melanie Subono juga ikut menyindir dengan nada sarkas, seakan mengatakan jangan pernah samakan rakyat kecil dengan para wakilnya di Senayan. Tidak lama setelah itu, Deddy memberikan klarifikasi. Dikutip dari Batam Post, ia menyebut bahwa potongan video tersebut sebetulnya tidak utuh. Maksud ucapannya adalah bahwa perbandingan gaji antara anggota DPR dengan buruh itu salah logika, sama seperti membandingkan gaji seorang jenderal dengan prajurit. Walaupun begitu, kalimat yang sudah terucap tetap menimbulkan luka kolektif. Bagi masyarakat, simbol rakyat jelata seolah mempertegas jurang antara elit dengan orang biasa. Menariknya, setelah publik marah, muncul sejumlah figur PDIP lain yang justru tampil ke depan dengan suara seolah membela rakyat. Nama-nama seperti Adian Apitupulu, Once Mekel, dan Rieke Diah Pitaloka kemudian ramai memberikan pernyataan bahwa mereka berdiri bersama rakyat. Pertanyaannya, di mana suara-suara itu ketika kontroversi awal muncul? Kenapa baru bicara setelah gelombang protes meluas? Sedangkan dalam pandangan sosiologi, dalam buku Representation and Political Power, ada konsep representasi simbolik yang menjelaskan bahwa wakil rakyat tidak hanya hadir secara fisik di parlemen, tetapi juga harus mencerminkan nilai dan aspirasi mereka yang diwakili. Begitu simbol itu runtuh, maka kepercayaan publik ikut hancur. Ucapan jangan samakan kami dengan rakyat jelata bukan hanya sekadar slip of the tongue, tapi memperlihatkan adanya jarak identitas antara elit dan masyarakat. Dalam teori politik, ada juga konsep agenda setting yang dijelaskan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini menyebutkan bahwa elit politik sering mengatur kapan dan bagaimana suatu isu dibicarakan, agar publik melihat mereka sebagai aktor penting di saat tertentu. Kalau kita kaitkan dengan kasus ini, pernyataan pro-rakyat yang muncul belakangan bisa dibaca sebagai strategi damage control. Mereka tidak langsung bicara saat isu mulai panas, tapi menunggu ketika sorotan publik sudah maksimal, sehingga pernyataan mereka terasa lebih heroik. Lalu ada hal lain yang juga bikin bingung. Seringkali DPR RI justru menyalahkan presiden atas kebijakan tertentu. Padahal dalam banyak hal, terutama soal anggaran, DPR yang memberikan persetujuan. Semua proposal program pemerintah harus lewat DPR. Mereka yang tanda tangan, mereka yang account, mereka yang nyetujui dana untuk dikucurkan. Tapi ketika kebijakan itu menuai protes, DPR bisa dengan mudah bilang, itu keputusan presiden. Ini aneh banget. Analogi sederhananya gini. Bayangin lo sama temen lo buka usaha bareng. Temen lo datang bawa proposal, lo baca, lo tanda tangan, lo kasih duit. Tapi begitu usahanya gagal atau ada masalah, lo langsung nunjuk temen lo sambil bilang, itu semua salah dia. Lah padahal yang tanda tangan dan setuju kan lo juga. Jadi kalau salah, ya salahnya bareng-bareng. Nggak bisa cuci tangan begitu aja. Dalam pandangan teori hegemoni Antonio Gramsci, elit politik mempertahankan kekuasaannya, bukan cuma lewat kontrol formal seperti undang-undang atau jabatan, tapi lewat kontrol ide dan wacana di masyarakat. Dengan kata lain, mereka bisa mengatur narasi, kapan terlihat seolah berpihak ke rakyat, kapan lempar tanggung jawab ke presiden, dan kapan pura-pura jadi oposisi di dalam pemerintahan sendiri. Semua itu bagian dari upaya menjaga dominasi, supaya masyarakat tetap melihat mereka punya peran penting, meskipun realitasnya sering kontradiktif. Kalau dilihat lebih dalam, ini jadi pola komunikasi politik yang problematis. Rakyat melihat wakilnya hanya aktif bicara ketika kondisi sudah darurat. Padahal esensi perwakilan adalah kehadiran konsisten, bukan sekadar muncul di momen krusial. Apalagi cuma buat lempar kesalahan ke pihak lain. Bayangin analoginya kayak gini.
Lu lagi naik ojek online dari Blok M ke Senayan. Di awal jalan, drivernya bilang, saya beda sama Anda. Jangan samain ya. Lu bengong, tapi ya udah. Tiba-tiba di tengah jalan macet parah, ada polisi yang nyetop. Barulah drivernya bilang, tenang, saya di sini demi keselamatan Anda. Lu pasti mikir, ini driver yang sama yang tadi bilang kita beda. Jadi intinya bukan soal omongan manis di akhir, tapi soal konsistensi dari awal sampai akhir perjalanan. Masyarakat Indonesia pada akhirnya cuma pengen satu hal sederhana. Kalau memang mereka disebut wakil rakyat, ya sudah, seharusnya berdiri bersama rakyat. Bukan hanya ketika situasi lagi panas atau pasang sorotan kamera. Karena wakil itu artinya mewakili, bukan mendikte, apalagi memandang rendah. Pertanyaannya, mau sampai kapan masyarakat diginin terus? Sebenarnya bukan soal partainya, tapi yang terlihat jelas memang orang-orang dari partai itu, sehingga publik jadi bertanya-tanya, apakah ini spontan atau memang seolah-olah sudah disetting begitu? So, mari berpikir kritis mulai sekarang ya saudaraku, setanah air. Mari ciptakan Indonesia yang cerah.